Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Di sini saya akan membuat konten yang teman-teman ingin dengar semua tentang pengalaman hidup saya karena terkena penyakit yang begitu berharga atau berpengalaman untuk saya, yaitu TB tulang. Semoga teman-teman bisa melihat atau memotivasi saya Sebenarnya saya sangat berat banget menceritakan ini semua ke teman-teman, tapi karena teman-teman ingin tahu, baiklah saya ceritakan. Awal tragedi saya terkena TB tulang. Jadi yang pertama, saya tertidur pulas dan nggak tahu kenapa saya sama sekali dari kecil pun tidur nggak pernah namanya ngelindur sampai jatuh ke bawah. Dan nggak tahu kenapa kali ini saya ngelindur sampai jatuh terkena lemari, ujung lemari. Nah, sampai situ pinggang saya sebelah kanan saya kena. Dan jadi saya tidak rasakan selama 6-1 tahun saya rasakan. Dan ternyata pinggang saya itu memar setelah saya pegang. Dan saya khawatir karena ini tuh penyakit dalam. Lalu saya bawalah ke tempat urut, dan setelah saya urut 2-3 kali, ternyata pinggang saya semakin membesar. Dan saya pun semakin resah, gelisah, dan bawa pikiran lah. Setelah itu saya langsung bawa ke rumah sakit dengan rujukan puskesmas, karena puskesmas juga tidak bisa membantu tentang penyakit saya ini. Setelah saya bawa ke rumah sakit, ternyata divonis dokter itu kanker, tapi kanker jinak, bukan kanker ganas. Dan dokter juga bilang penyakit saya ini harus dioperasi dan harus diangkat sampai akar-akarnya karena takut menyebar ke bagian-bagian yang lain. Setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk operasi. Dan saya bertanya kepada dokter, efek dari operasi nanti itu apa, dok? Ya, kamu kan lumpuh. Nah, setelah mendengar kata-kata itu, yang dipikiran aku udah nggak ada ruwet dah pokoknya segala ya, nggak dilakuin. Tapi penyakit saya nggak bisa sembuh, saya lakuin tapi dengan risiko lumpuh. Dari situ saya memutuskan untuk operasi. Dan operasi pertama pun berjalan dengan lancar. dan langsung dijahit operasi itu.
ternyata itu bukannya lumpuh, tapi emang saya itu dibius total. Jadi saya tidak merasakan apapun yang dokter bilang lumpuh itu. Setelah itu kirain penyakit saya itu sudah sembuh setelah dioperasi pertama itu. Ternyata pas saya kontrol selama 3 bulan, ternyata timbul lagi membesar pinggang saya itu. Kata dokter ini bukan penyakit kanker ternyata. Dan kata dokter, coba kamu cek TB kamu ronsen. Ternyata benar, di sini tuh saya kena TB tulang. TB tulang. Saya kaget juga kenapa bisa larinya ke TB tulang, karena hanya terbentur gitu. Dan ternyata dari penyakit TB tulang itu saya belum boleh operasi untuk yang kedua karena harus minum obat dulu, ya obat TB yang kalian tahu. Itu obatnya sangat-sangat ganas, nggak boleh berhenti, nggak boleh lewat. Kalau lewat 1 hari ulang lagi dari awal, kira saya lulus itu dari minum obat ganas kalau saya sebut. Efeknya itu bermacam-macam ya saya rasakan dari obat itu, namanya obat yang merah, yang kuning, obat sangat ganas. Mudah-mudahan kalian jangan sampai sakit seperti saya ini, ataupun kena TB paru, TB tulang, dan lain-lainnya. Setelah itu sudah berakhir, saya minum obat, saya ditelepon dokter untuk operasi kedua. Tapi saya tidak di rumah sakit yang pertama itu, karena apabila saya di rumah sakit pertama lagi operasi, akhirnya akan seperti itu lagi. Maka dari itu saya memutuskan untuk operasi keduanya di rumah sakit Bogor Cisarua bersama saudara saya Lekensi. Akhirnya saya pergi ke sana bersama keluarga. Dan sebelum ke rumah sakit Bogor, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya yang berada di Jombang Ciputat cabangnya. Setelah saya pamit dari sana, baru saya memutuskan untuk ke rumah sakit Bogor untuk menjalankan operasi. Setelah saya ke rumah sakit dan menjalankan operasi, ini baru rasanya yang dokter pertama bilang rasanya lumpuh. Ini benar-benar, karena ini operasinya saya bukannya operasi dibius total, hanya setengah badan saya ke bawah, dari dada ke bawah saya dibiusnya. Jadi saya tuh dari dada ke atas saya masih bisa melihat, bisa ngelihat cairan saya yang disedot. Itu tuh cairannya sampai 1,5 liter lah. Anda bayangin aja, sebuah pinggang yang benjolannya lumayan gede disedot, cairannya itu sampai 1,5 liter. Sangat lemes banget pokoknya kalau ngeliat itu. Dan situ baru saya merasakan namanya lumpuh. Ternyata lumpuh itu begini. Semakin saya gerakin kaki, semakin saya gerakin tangan, semakin sakit. Itu dalam jangka waktu 3 hari baru saya
bisa ngerakin kaki saya walaupun sedikit, ngerakin jari, baru saya bisa. Setelah itu operasi yang di Cisarua itu berbeda, jadi nggak dijahit seperti operasi pertama, jadi ngeboak begitu aja. Kata dokter, kamu jangan sampai lewat untuk membersihkannya karena nanti takut infeksi. Nah, jadi saya memutuskan di rumah sakit itu gimana caranya saya diberikan penanganan yang terbaik lah oleh dokter. Jadi seminggu 3 kali saya ke Bogor untuk check up ke sana. Nah, dan di rumah saya pun ada saudara saya sudah anggap ke ibu saya, ibu kedua saya lah, namanya Ibu Parmi. Dia setiap hari datang untuk membersihkan luka saya sampai bener-bener kering. Dari awal saya dioperasi di Bogor sana, dari alatnya, dari perlengkapan segala semuanya dari Bu Parmi itu, dari orang tua kedua saya belum bisa sama sekali membalas semua kebaikan dia. Makasih Bu. Dan lambat laun setelah saya dibersihkan terus sama Bu Parmi itu, selama 2 bulan saya belum bisa berjalan ataupun tengkurap, tidur tengkurap itu pun saya belum bisa dalam jangka waktu 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu saya tidur tuh miring terus, miring ke kiri ataupun miring ke kanan. Saya pun kalau disenggol, dipegang bahu saya atau dipegang tangan saya pun saya langsung berasa kesetrum. Itu selama jangka waktu 2 bulan. Nah, dari jangka 2 sampai ke 3 bulan itu baru agak membaik dan saya bisa belajar untuk tidur telentang, terus tidur tengkurap. Saya belajar pelan-pelan supaya ada perkembangan dari penyakit saya. Setelah itu saya pun buang air kecil di tempat tidur hanya 2 kali atau 3 kali sehari. Saya BAB pun dengan cara merangkak ke kamar mandi. Lalu setelah 3 bulan luka saya agak membaik, mengecil. Terus saya berusaha untuk sampai bisa berjalan pelan-pelan walaupun itu kaku banget, sangat kaku. Nah, setelah 6 bulan berjalan, saya mencoba untuk ronsen kembali pinggang saya. Ternyata pas saya ronsen di L4 L5 itu ternyata terjadi dempet atau pembengkakan. Gimana caranya supaya itu renggang kembali? Ya saya harus aktif jalan, aktif lompat ataupun yang penting terutama jalan dulu aja dah, jalan cepat, jangan berusaha untuk lari karena
Jangankan lari, kita jalan aja kadang kesandung kaki kiri saya sendiri gitu. Tapi dengan semangat saya, semangat dari orang tua, dari saudara, dari sahabat, dari teman-teman semua yang mendoakan saya, alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa berjuang sampai saat ini. Terima kasih banget pada kalian semua. Maaf kalau saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Dan semoga penyakit ini tidak akan terulang lagi kepada saya dan teman-teman juga. Mungkin kalau video ini sangat memberikan Anda motivasi buat yang lagi merasakan TB tulang, ayolah semangat. Saya aja bisa, kalian pasti bisa sembuh. Semangat terus ya. Segini saya video dari saya. Apabila Anda ingin bertanya, silakan like, komen.